1, 2, 3. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Amin. Kesaksian ya. Jadi waktu itu rumah ini kan masih asli ya. Kami membangun rumah. Ya waktu ini belum didat ya yang sebelah sini nih. Tapi masih dibuka ya, masih Ethernet, tapi gentengnya itu sudah dibuka. Nah, waktu itu saya sama Ivan tuh masih TK, belum TK ya, belum sekolah. Mungkin umur berapa, Mbak? 2 tahun ya. Saya itu pagi-pagi naik sama Ivan ke atas gitu. Terus ke sini. Nah, saat itu tuh ada bata, atau saya itu lagi nyentuh bata, noto bata kan. Lah kok Ivan itu maju. Dari sini maju Ethernet toh. Jadi cuma Ethernet saja. Enggak ada tulangannya. Plus jatuh langsung gedebuk Ivan umur 2 tahun. Nah, saya langsung dari atas tuh teriak, "Ivan!" Langsung saya turun. Sampai di sini nih, benar di sini nih. Saya enggak berani apa-apa. Enggak berani saya pegang, enggak berani. Jadi saya cuma lihat dia. Ternyata apa, saudara-saudara? Puji Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Dia bergerak. Langsung saya bawa, dia bergerak atau langsung saya bawa ke kasur ya, tidur gitu ya. Saya tidurkan. Ya. Wah, hatinya itu dia hilang hatinya ya, Bu, nggih. Wah, sangat menakutkan ya. Terus tukang datang, jam 8 tuh akhirnya tukang datang. Dia nengok. Loh, kok bolong? Cuman gitu, saya nggak bisa jawab apa-apa. Nah, terus siangnya mamanya pulang. Kalau mamanya pulang ya sudah dibongkar semua ya. Kita takon apa, Mbak? Lupa ya? Enggak ya. Intinya itu tuh nggak saya ceritakan sampai lama gitu ya. Mungkin ya seminggu atau sebulan tuh saya nggak ceritakan apa-apa. Saya cuma ngeliatin Ivan tuh apakah kakinya patah atau otaknya gegar atau gimana tuh. Ya, luar biasa ya. Jadi sampai ke eyangnya aja, yang waktu itu masih hidup ya, yang jati ya. Yang jati saya nggak cerita. Kalau yang serondol puji Tuhan masih hidup ya. Nggak saya ceritakan, lama itu nggak saya ceritakan. Intinya saya itu ngulati ya, memperhatikan. Puji Tuhan nggak terjadi apa-apa ya. Sampai sekarang ya seperti inilah ya. Orangnya mungkin perubahannya jadi rambutnya agak keriting gitu ya, karena gara-gara jatuh gitu ya. Ya puji, bayangkan saudara-saudara, Bapak Ibu ya, kalau misalnya apa-apa, misalnya terjadi apa-apa ya, yang tidak kita harapkan, bayangkan, kita memang kejadian itu bisa terjadi, nggak sampai 1 detik itu, tahu-tahu dia itu melangkah maju, belum jatuh, gitu. Ya mungkin pikirnya dia ya ada atapnya, ada bukan bolong ya, ya nggak, kan tertutup, kondisi tertutup, ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa kalau misalnya kondisinya lain ya. Nah, itu kesaksian pembukaan dari saya. Nah, mari sekarang kita lihat yang Yesus tidak menghendaki muridnya itu mati membela Yesus. Yesus tidak mau muridnya itu berkorban untuk Yesus. Ini kita ngomong saat itu dulu ya, jangan yang sekarang dulu. Lupa kalau saya berkorban Pak membela Yesus nanti dulu ya. Ini sekarang kita ngomong ini. Kenapa? Kalau Petrus mati, terus sia-sia dong. Yesus 3 tahun mendidik mereka ya. Wah, masa Yesus mau memulai murid-murid lagi ya? Enggak bisa. Jadi itu yang pentingnya di situ.
Jadi tergoncang iman di sini bukan karena Petrus itu yang tadinya bersemangat terus menjadi takut. Bukan. Nah, ini yang saya sampaikan yang berbeda dari pendalaman saya. Tergoncang imannya Petrus itu justru ketika Petrus bersemangat dan murid-murid yang lain bersemangat untuk membela Yesus, untuk mau mati bersama Yesus, tetapi tidak boleh. Malah justru itu. Jadi ya Petrus itu ya setelah dari Taman Getsemane kan tercerai-berai memang, murid-muridnya ada yang lari telanjang ya, ada bajunya mungkin ya, zaman dulu belum ada sabuk, belum ada jahitan ya, mungkin cuma kemulan gitu ya. Bajunya tertinggal ya, sampai akan dikatakan ada ya, lari sampai telanjang gitu ya. Nah, memang tercerai-berai. Tetapi perhatikan, Petrus itu mengikuti Yesus sampai kemana? Kemana? Ayo, Petrus mengikuti Yesus sampai kemana? Kan ditangkap tuh Yesus. Diikuti sampai ya ke halaman mahkamah agama. Tentu Petrus tidak bisa masuk kan, tidak mungkin sembarang orang bisa masuk. Dan disitulah Yesus ditanyain ya, diperkusi dan sebagainya. Sebenarnya ada lagi, sebenarnya setiap babak dari Yesus itu kalau digali lebih dalam, luar biasa. Misalnya ketika Yesus ditanyai ya ini tidak apa-apa saya kasih bocoran sedikit ya. Ketika Yesus ditanyai akhirnya oleh mahkamah agama, oleh imam besar. Jadi struktur agama di sana itu ya ada imam besar, ada imam-imam kepala dan anak-anak buahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai akhirnya itu Yesus itu ditanyai oleh imam kepala, imam besar, bukan imam kepala, imam besar, yaitu Kayafas. Apa yang ditanyakan oleh Kayafas? Katakan kepada kami, kamu itu Mesias atau tidak? Apa yang Yesus jawab? Ya atau tidak? Yesus menjawabnya ya atau tidak? Ya, di kitab yang lain engkau yang mengatakan, itu maksudnya kalau ada lagi yang di kitab lain ditulis akulah dia. Nah, masing-masing ada penjelasannya. Engkau yang mengatakannya itu maksudnya gini, kalau kamu nggak percaya aku Mesias, ya saya kan bukan siapa-siapa, terus apa urusanmu? Ya lepaskan saya aja tuh. Kalau kamu nggak percaya aku Mesias, kan seperti itu. Kalau kamu percaya aku Mesias, kenapa kamu nggak percaya? Perhatikan, bahwa Yesus itu menjanjikan kepada imam besar itu apa? Mas Joni apa? Bisa terangkan? Apa? Yesus menjanjikan kepada imam besar itu apa? Kalau kamu percaya aku Mesias, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Loh, luar biasa tuh. Jadi ketika imam besar itu menanyakan kepada Yesus, apakah kamu Mesias? Jawab Yesus, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu apa respon imam besar? Dusta. Jadi malah tidak percaya. Contohnya misalnya gini, Mas Joni ya menjanjikan kepada anaknya, nanti kamu kalau misalnya pinter ya, entah pinter apa ya, membersihkan kamar atau pinter sekolahnya ya, nanti dibeliin sepeda sama papa. Jawaban anaknya apa? Alah, papa ngapusi. Malah gitu. Ini contoh mas ya. Bukannya, hore, wah tenang ya pak, tenang ya. Kira-kira senang mana Pak jawabannya Mas Joni? Kalau ketika Mas Joni menjanjikan sesuatu kepada anaknya, lalu anaknya, Mas Joni senang, respon yang mana? Hore. Tentu Mas Joni akan senang, makin bersemangat ya. Misalnya tadinya mau sepeda sing harganya 500.000 ya. Wah kok anakku hore ya, semangat ya. Wah tak kayak sing 1 juta ya, sing ono beli, ono sing piye. Misalnya seperti itu. Tapi ketika anaknya bilang, alah bapak itu ngapusi. Nah, wis toh. Nah, demikian juga seperti imam besar dan percakapan Yesus tadi, ya. Bahwa ketika imam besar menanyakan, apakah engkau katakanlah kepada kami, engkau Mesias atau tidak? Yesus, akulah dia. Di ayat yang lain dikatakan, kau yang mengatakannya.
Itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, luar biasa. Bahkan imam besar akan saya malah membahas imam besar terlalu banyak. Kembali lagi ke Petrus tadi ya. Nah, Petrus itu, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Siapa pernah mendengarkan ayam berkokok? Coba angkat tangan. Oh, Dik, kokoknya gimana, Dik? Coba, Dik, ya. Siapa namanya? Cinta. Oh ya, dulu kamu diajak ayah ke mana itu? Kemana Pak? Rawapening Pak ya. Cinta ikut itu dulu ya, ikut mancing-mancing di sana ya. Masih ingat, Dik? Masih. Oh, luar biasa ya. Oke, gimana, Dik? Ayam berkokok. Ya, coba. Ya, tepuk tangan buat Cinta ya. Nah, ini ya dia buat Cinta ya. Oh, mana tadi? Ini ya, tinggal 1. Ya, untuk orang-orang ya. Ini agenda lama tapi belum dipakai ya. Ya, kukuruyuk. Nah, sebentar di Cinta. Kukuruyuknya berapa kali? Pernah dulu sampai 3 kali. 3 kali. Iya. Kalau di Alkitab ini kukuruyuknya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Coba deh, kukuruyuk 2 kali. Ya. Ya, coba. Ayo. Ayo. Ayo, Dik. Nah, tepuk tangan lagi ya. Nah, kukuruyuk yang pertama dengan kukuruyuk yang kedua itu kalau ayam tuh singkat atau lama? Maksudnya gini ya, kukuruyuk pertama dengan ayam yang sama ya. Bahkan kalau ayam jago itu kalau dulu pas Perumnas Banyumanik itu baru itu sering kita dengar masih banyak ya, pasti ngerti ya. Ayam jago itu banyak ya. Nah, coba ayam tadi kalau kukuruyuk pertama dan yang kedua itu jedanya lama atau cepat singkat? Yang singkat yang lama tergantung PTE ya. Ayo, singkat atau lama? Apa Isa? Enggak pernah dengar kukuruyuk ya? Apa? Singkat, lama? Yang benar singkat. Kukuruyuk pertama dan kukuruyuk yang kedua itu singkat. Enggak sampai 3 detik deh. Oh, Pak sok tahu aja. Tapi ya singkat ya Pak Yudi. Yang suka beli ayam ini Tergantung ayamnya. tergantung ayamnya ya. Gimana ayamnya lagi head mood. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, pertanyaannya, mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Dia kembali lagi menjadi nelayan, Bu. Ya, Bapak Ibu. Dia kembali menjadi nelayan. Iya enggak? Iya enggak? Kalau kita baca itu ternyata akhirnya Petrus itu kembali lagi menjadi nelayan. Dan itu diikuti sama murid-murid yang lain. Yo aku melu. Bayangkan. Itulah tanda tergoncangnya iman Petrus. Jadi sebenarnya dia sudah tidak ingat perkataan Yesus yang kedua. Walaupun Yesus sudah bangkit, dia juga datang ke tempat kuburan Yesus. Tapi dia tidak ingat dan akhirnya dia menjadi nelayan. Lalu dia melihat ke arah pantai. Apa yang dilihat? Ketika melihat ke arah pantai. Kalau sekarang saya tanya Pak Wahyudi nih, apa Pak yang dilihat ketika Petrus sudah menjadi nelayan dan dia lihat ke pantai? Dia melihat apa? Dia melihat siapa? Sunset. Sunset. Bagus ya nelayan. Sunrise tuh. Apa Pak yang dilihat? Sama sih, Pak. Oh sama ya. Padahal saya sunrise tadi. Sunset. Yang dilihat adalah Yesus sedang membakar ikan.
Lalu Petrus mengenali, itu Tuhan. Luar biasa itu. Babak adegan seperti ini sangat luar biasa. Lalu Petrus akhirnya istilahnya makan ikan bareng-bareng mereka. Ya, demikian saya akhiri renungan kita ya. Semoga Tuhan memberikan berbicara lebih dalam kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Mari Tuhan, Roh Kudus, berbicaralah kepada kami lebih dalam, menjamah hati dan pikiran dan pendengaran kami, karena iman timbul dari pendengaran. Mari Tuhan, kami tidak mau tergoncang iman untuk hal apapun. Mari Tuhan, kami senantiasa mengharapkan pertolongan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu di waktu-waktu yang lalu sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat sekali lagi.